Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mati. Nah, di video kali ini saya akan berbagi dengan kalian semua tentang pengalaman saya pertama kali ke Taiwan. Bagi kita yang mau kerja ke luar negeri itu, bekerja ya, yang mau bekerja ke luar negeri itu, kita harus mampir dulu di sebuah penampungan seperti PJTKI kayak gitu ya. Nah, di situ kita harus belajar, harus BLK, harus ada ujian, terus harus nunggu job datang. Itu harus memerlukan berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang setahun di PT ya kalau rezekinya kurang bagus. Nah, waktu itu aku dari tempat rumahku Jawa Timur, Trenggalek yang kota paling terpencil dari Jakarta ya. Aku langsung ke Jakarta Selatan waktu itu tahun 2004. Ya karena saya tipe anak atau seorang ibu yang nggak tega ninggalin keluarga, apalagi ninggalin anak waktu itu masih kecil. Jadi selama di perjalanan itu saya nangis terus sampai PT. Nah, sampai PT itu saya nggak tahu harus bagaimana, di interview, gugup, terus disuruh belajar. Saya nggak belajar, nggak konsen sama belajar, soalnya di otak saya itu masih kepikiran anak saya ya. Terus saya di penampungan itu selama 3 bulan. 3 bulan baru saya ada panggilan job dan berangkat. Nah, untuk kita yang masih non-ek, yang mau kerja ke luar negeri, itu harus ditampung dulu di penampungan untuk belajar bahasa atau BLK, dan pasti di situ itu ada tahap-tahap belajar. Nanti juga ada ujian kayak gitu. Terus sambil kita menunggu ada job kerja, kita harus belajar di situ, harus adaptasi sama penghuni-penghuni asrama di situ yang tujuannya berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Itu jadi satu ya. Nah, waktu itu karena saya tipe seorang ibu-ibu yang meninggalkan satu anak yang waktu itu masih kecil, jadi sepanjang perjalanan dari tempat rumah aku sampai Jakarta itu saya nangis terus, guys. Sampai penampungan pun saya itu setiap hari nangis. Dan saya waktu itu di penampungan itu harus memerlukan waktu selama 3 bulan baru mendapatkan job. Setelah berlalu selama 3 bulan itu, saya dapat job sampai ke Taiwan. Karena saya nggak punya modal bahasa, waktu di penampungan saya nggak belajar, nggak konsen belajar karena saya teringat terus sama anak saya. Jadi saya tuh nggak punya bekal, nggak punya pengetahuan apapun selain kalimat ni hao sama apa ya, wan an, cao an kayak gitu ya. Cao an itu artinya selamat pagi, wan an itu artinya selamat malam, dan ni hao itu artinya apa kabar atau halo ya. Jadi sampai Taiwan itu saya seperti apa ya, orang bodoh. Memang sangat bodoh sekali, saya sadari memang saya bodoh sekali karena saya nggak tahu bahasa-bahasa yang harus diterapkan di Taiwan. Makanya bagi teman-teman yang belum ke sana, yang punya keinginan mau ke Taiwan, sebelum berangkat harus rajin-rajin belajar bahasa dulu, biar nanti kalau di Taiwan, sudah sampai di Taiwan bekerja, kita nggak bingung, kita apa sih majikannya ngomong sama kita harus paham. Apalagi kalau sampai sana itu yang dijaga itu kan pasiennya itu orang tua ya, orang jompo kayak gitu. Jadi mereka kebanyakan itu yang menjaga itu harus yang dia tahu, yang menjaga itu sudah bisa bahasa gitu. Jadi kalau ngomong sama pembantunya, dia itu nggak akan ngomong mengulang-ulang kayak gitu. Makanya kalau mau kerja ke luar negeri itu yang paling penting itu adalah bahasa.
Bagi saya, mau tujuan ke luar negeri manapun, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan lain sebagainya, yang bahasanya itu tidak sama dengan bahasa kita, yang paling penting modal pertama adalah bahasa. Itu sangat-sangat penting. Jadi di sana itu kita pertama masuk ke negara itu nggak bakalan harus mulus-mulus ya, setiap hari harus mulus-mulus jalannya, nggak mungkin. Setiap pekerjaan itu pasti ada halangan dan rintangan. Nah, modal utama, kenapa modal utama itu bahasa? Kalau kita bisa bahasa, misalnya kita bekerja sama majikan itu setiap hari itu tentu pasti ada cekcoknya atau salah paham ya, mungkin yang dikerjakan ini itu nggak benar, pasti kita ngomongnya kan nggak bisa. Jadi kita di antara kita sama majikan itu pasti ada salah paham kayak gitu. Makanya teman-teman harus belajar dengan giat ya, supaya kalau sampai di negara tujuan itu kita punya modal bahasa. Dan pengalaman yang saya alami waktu sampai di Taiwan, karena saya tadi ngomong kalau saya di PT penampungan itu nggak punya modal bahasa apapun, yang saya tahu itu cuma kalimat pendek-pendek seperti selamat pagi, apa kabar, dan selamat malam kayak gitu. Jadi aku ketemu orang itu, saya nggak membedakan antara itu orang normal atau orang yang nggak normal. Orang itu, waktu itu aku bawa pasien saya jalan-jalan ya, terus di tengah jalan itu ketemu orang yang agak seperti idiot kayak gitu ya, saya kira itu orang normal. Dia ngomong ke saya kalau dia bilang aku mau meluk nona cantik, aku mau meluk nona cantik, itu ngomongnya woya woya papa kayak gitu. 小姐好漂亮，我要泡泡kayak gitu. Terus aku jawabnya cuma hao kayak gitu. Jadi aku nggak taunya kalau itu orang yang lagi nggak normal kayak gitu loh. Terus seperti saya di tempat anaknya, waktu itu di tempat anak pasien saya itu, waktu itu hari raya Imlek ya. Ya dikarenakan saya pertama kali ke Taiwan belum bisa bahasa, jadi aku disuruh apapun itu bilang how. Dan setelah selang 1 tahun, 2 tahun, sampai hampir finish kontrak, itu belum 100% saya itu bisa bahasa sana ya, bisa bahasa Mandarin. Saya itu tahu apa yang mereka, dikit-dikit tahu apa yang mereka sampaikan ke saya, tapi saya mau ngomong itu nggak bisa gitu loh. Jang puculai, nggak bisa ngomongnya nggak bisa keluar ya, karena dalam pikiran itu diantara takut salah ngomong menjadikan salah paham diantara majikan dan saya gitu. Jadi pengalaman yang sangat harus perlu berjuang banget. Waktu kita pertama kali ke Taiwan, bahkan bahasa pun sangat minim banget. Makanya jadi sangat penting banget ya bagi teman-teman untuk belajar bahasa, supaya nanti di sana kita dengan kita bisa ada modal bahasa, jadi meringankan masalah yang kita hadapi sehari-hari kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin video ini akan saya akhiri sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe, biar saya bisa membangun video ini selanjutnya dan berbagi sama kalian tentang pengalaman saya waktu kerja di Taiwan. Oke, sekian dulu dari saya, Mak Tin. Saya doakan kalian sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.